Halo Sobat Album. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini, saya akan menampilkan foto sejarah dari daerah Cirebon, Jawa Barat. 9 foto ini diambil pada bulan September tahun 1947. Kumpulan foto yang memperlihatkan pasukan Belanda menyergap pasukan TNI. Pasukan Belanda menyergap, menginterogasi, dan mengeksekusi pejuang Indonesia dalam aksinya kali ini. Semoga video kali ini lolos dari peraturan YouTube, karena memperlihatkan jasad pejuang Indonesia yang dieksekusi mati Belanda. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat foto-fotonya. Sejarah tidak membuatmu kuno, sejarah membuatmu maju. Bangunlah rakyatnya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Di foto pertama ini, pasukan Belanda menahan puluhan pejuang Indonesia di suatu tempat. Menurut keterangan Belanda, mereka menyergap suatu perkampungan di dekat pasar Cirebon dan mendapati puluhan pasukan TNI atau divisi Siliwangi sedang bersembunyi. Tetapi, kalau menurut asumsi saya pribadi, pejuang kita tidak sebodoh yang dinarasikan oleh Belanda. Karena menurut cerita veteran dan pengalaman saya membaca sejarah perjuangan Indonesia, pasukan TNI dan gerilyawan tidak mungkin bersembunyi di perkampungan, karena akan membahayakan para warga sipil. Jika saya lihat foto ini, dari pakaian tahanan tidak memperlihatkan, atau tidak ada ciri-ciri pejuang. Yang benar, adalah mereka menyerbu perkampungan, dan mencari warga yang memiliki hubungan dengan kaum Republikan. Seorang tentara Belanda lokal sedang memberikan pengarahan kepada tahanan. Di antara para tahanan, fotografer Belanda berfokus memotret seorang pria yang berpostur kurus dengan wajah asing. Iya benar, pria ini adalah mantan tentara Jepang yang kemungkinan menjadi target Belanda. Setelah perang selesai, ia tidak kembali ke negaranya dan kemudian membela perjuangan Indonesia. Sayangnya tidak ada keterangan identitas nama pria ini. Menurut catatan sejarah, kurang lebih sekitar 1000 mantan tentara Jepang yang tinggal di Indonesia dan bergabung ke pihak TNI ataupun gerilyawan. Besar kemungkinan ia berbaur dengan warga, dan para warga menyembunyikannya, sehingga membuat perkampungan mereka menjadi target penyergapan Belanda. Sudah pasti tentara Jepang yang ditangkap ini akan dipulangkan ke negaranya, paling buruk dieksekusi mati. Di sisi lain, 2 tentara Belanda melepas selebaran propaganda milik TNI di salah satu rumah warga. Fotografer foto-foto ini adalah seorang fotografer militer Belanda bernama Hawaker. Setelahnya, para tahanan dikumpulkan oleh pasukan Belanda di perkampungan mereka untuk diinterogasi. Di latar belakang terlihat sebuah masjid. Sebenarnya tidak ada keterangan pasti lokasi kejadian ini. Belanda hanya menjelaskan sebuah perkampungan di dekat pasar Cirebon. Bagi kalian yang dari Cirebon, coba kalian komentar di bawah. Apa nama pasar di sana yang paling tua sejak zaman Belanda? Jika ketemu pasarnya, maka lokasi foto-foto ini tidak jauh dari pasar tersebut. Kita bisa melihat pasukan Belanda begitu angkuhnya menahan para warga, sedangkan para tahanan hanya bisa berpasrah diri akan nasibnya. Selanjutnya satu persatu para tahanan diinterogasi oleh militer Belanda. Belanda mencari informasi keberadaan pejuang Indonesia maupun warga yang terlibat dalam perjuangan. Mirisnya lagi, yang menginterogasi mereka adalah tentara Belanda lokal yang tega dengan saudara sebangsanya sendiri. Di sisi lain, para tahanan sedang menanti gilirannya. Tetapi di sini fotografer hanya memotret 5 tahanan dengan seorang tentara Belanda yang menjaganya, sedangkan tahanan lainnya ada di balik sang fotografer.
Terlihat seorang tahanan tertunduk memikirkan nasibnya. Saya pun, jika di posisi beliau, juga hanya bisa berdoa dan berpasrah diri. Karena dalam catatan sejarah maupun cerita dari veteran, pasukan Belanda terkenal akan kekejamannya terhadap warga sipil maupun pejuang. Mereka sering berperilaku brutal terhadap tahanan dan siapapun yang sudah tertangkap Belanda. Peluang untuk hidup sangatlah kecil. Justru tentara Belanda yang terkenal kejam berasal dari pribumi itu sendiri. Yaitu siapa lagi kalau bukan tentara KNI. Seorang tahanan yang ditembak mati oleh tentara Belanda. Ia mengalami beberapa luka tembak di tubuhnya. Kemungkinan ia ditembak mati karena memiliki hubungan dengan perjuangan Indonesia. Jika saya analisis, bisa salah bisa juga benar. Lokasi kejadian ini di bangunan 5 tahanan sebelumnya yang sedang menunggu diinterogasi. Karena bayangan bangunan sebelah mirip dengan bangunan foto sebelum ini. Mari kita sandingkan fotonya. Bayangan di samping adalah bangunan dengan tiang bambu. Dan kemungkinan dia ditembak di posisi fotografer. Jika dilihat dari arah bayangan matahari. Sekarang, kita geser fotonya. Kemungkinan orang yang duduk di tengah ini menjadi korban kebiadaban pasukan Belanda. Kemungkinan orang yang duduk di tengah ini menjadi korban kebiadaban pasukan Belanda. Karena saya melihatnya dari pakaian dan motif sarungnya. Analisa saya ini bisa salah. Semoga amal ibadah beliau diterima Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas jasa-jasamu wahai pahlawan tidak dikenal. Selanjutnya, setelah diinterogasi satu persatu, para tahanan dikumpulkan untuk dibawa ke markas Belanda. Terlihat mereka jalan berbaris dengan kawalan ketat dari pasukan Belanda. Sebenarnya Belanda banyak sekali melakukan kejahatan perang di berbagai pelosok Indonesia. Tetapi, mereka selalu berdalih melakukan kekerasan kepada warga negaranya sendiri, bukan kepada warga dari sebuah negara yang telah merdeka. Mereka menganggap tindak kekerasan kepada pejuang atau warga sipil adalah tindakan mengamankan ketertiban negara. Jadi mereka menganggap tindakan kaum Republikan tidak lebih dari tindakan kriminalitas semata, bukan perang antar militer negara. Tetapi, akhirnya negara Belanda beberapa tahun kebelakang, sejak tahun 2020 sudah melakukan permintaan maaf atas kekerasan di Indonesia dari tahun 1945 sampai tahun 1949. Ini adalah foto terakhir dari para tahanan. Mereka dibawa menggunakan truk militer untuk menuju ke markas Belanda di pusat kota Cirebon. Nasib mereka tidak diketahui selanjutnya. Seperti yang telah saya katakan di awal, jika kamu tertangkap Belanda, kemungkinan untuk hidup sangatlah kecil. Jikalau selamat dan hidup, maka kamu akan merasakan trauma mendalam atas siksaan berat di markas Belanda. Demikian foto-foto sejarah yang saya perlihatkan kepada kalian kali ini. Terima kasih untuk kalian yang masih setia kepada album sejarah Indonesia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sejarah tidak membuatmu kuno. Sejarah membuatmu maju.